Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Tani, pencinta kopi di seluruh tanah air. Saya ucapkan selamat siang tanpa terkecuali. Baik Sobat Tani dan teman-teman, pada kesempatan siang kali ini saya akan review kondisi terkini bahan. Masih di edisi bulan 8 awal ya, bulan Agustus, di tanggal 2. Kondisi di ketinggian 1000 mdpl nih Sobat Tani ya. Ini saya melakukan penyimpanan bahan di bulan 10. Kondisinya seperti ini. Ada yang Moto Yuyu, ada yang mekar, ada yang pecah pori. Ternyata ini terjadi pembungaan 3 kali ya Sobat Tani, tidak serentak. Ini baru yang namanya efek dari cuaca ya kalau seperti ini. Karena ini untuk penyimpanan titik tumbuhnya di bulan 10. Jadi ini semuanya untuk musim semuanya ya. Walaupun ini tidak serentak 3 kali pembungaan, tetap akan jatuh di musim semua. Nggak ada penyelangnya di dahan yang ini. Khusus di ketinggian 1000 ke atas ya, 1100, 1200, bahkan 1300. Nah, beda halnya dengan dari ketinggian 800 ke bawah. Mungkin di MDPL 400, 300 mungkin walaupun titik tumbuhnya sama di titik tumbuh bulan 10, sudah ada yang degan, itu wajar ya. Itu normal. Karena di suhu panas atau di MDPL rendah itu cenderung selalu lebih duluan untuk panen rayanya ya Sobat Tani. Nah, kemarin juga ada yang sempat bertanya kepada saya, Bang, tempat saya kok sekarang udah Moto Yuyu ya. Itu kalau di suhu panas wajar ya Sobat Tani. Jangan khawatir, itu akan musim semua. Nih, rata-rata di MDPL 1000 titik tumbuh di bulan 10 atau kondisi bahan di tempat saya belum ada yang degan ya di MDPL 1000. Nih. Kalau Moto Yuyu seperti ini wajar, tapi tidak semua ya. Nih. Ada yang bunga mekar, ada yang pecah pori. Tapi di keseluruhan pohon kopi yang di sini belum ada yang degan. Kalau Moto Yuyu ada. Cek ke bawah sini, barangkali ada yang degan. Nah, nggak ada ya, rata-rata Moto Yuyu mekar dan pecah pori. Kembali saya ingatkan untuk Sobat Tani yang sudah ada yang melakukan penyambungan dari bulan sekarang, maka jangan lupa setting ulang di bulan 10, dinolkan kembali ya Sobat Tani. Nah, pengertiannya saya kasih pengertian, kita spill sedikit. Mungkin ada yang berusaha menemukan channel ini dan belum paham tentang cara penyambungan yang tepat. Jadi cara penyambungan yang tepat itu yang nggak perlu disetting lagi ya Sobat Tani, yaitu
penyambungan di bulan 10, bulan 11, bulan 12, bulan 1, bulan 2, bulan 3 awal. Itu nggak perlu disetting lagi. Itu memang sudah tepat dan memiliki kategori masing-masing. Untuk yang di bulan 10 sampai di bulan 12 itu akan berpotensi buah over. Dan untuk yang di bulan 1, bulan 2, dan bulan 3 itu kategorinya kalah di B1, menang di B2. Seperti itu sobat tani. Dan yang harus dilakukan penyetingan dari bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, dan bulan 8 ya. Sejatinya di bulan 4, 5, 6, 7, dan 8 itu masih susah antres ya. Akan tetapi mungkin ada saja sobat tani kita yang ingin sekali melakukan penyambungan. Oke, nggak sabar sampai nunggu di bulan 10. Maka dari itu harus kita lakukan penyetingan ya sobat tani. Oke, jika ada yang bertanya, Mas, kenapa harus dilakukan penyetingan? Kalau tidak dilakukan penyetingan nanti akan banyak buah penyelangnya daripada musimnya ya sobat tani. Mengenai keuntungan dan kerugiannya sudah kita jelaskan di konten-konten di beberapa bulan yang lalu, bahkan sudah kita jelaskan. Oke, seperti itu ya sobat tani. Jadi untuk kita harus memahami sebagai sobat tani kopi di bulan berapa sajakah yang harus dilakukan penyunatan dan yang tidak perlu dilakukan penyunatan. Paham kan sobat tani? Oke, sejatinya karena penyambungan itu penyambungan kopi itu bulan apapun, bulan berapapun boleh, dengan catatan kita setting ulang di bulan 10 titik tumbuh yang tepat ya. Setelah kita melakukan uji banding, riset di berbagai daerah dan di berbagai macam klon, ternyata terbaik di bulan 10. Oke, sembari kita menjawab juga pertanyaan petani kita yang bertanya, Mas, punya saya kok untuk bahan rajanya tidak aktif ya. Itu saya jawab karena karakter klon ya sobat tani. Jadi yang di siripnya aktif itu klon Arsat seperti ini. Ini klon Arsat, walaupun saya melakukan penyambungannya ranting tunggal, indukannya ranting utamanya ranting tunggal ini. Nah, ini yang tumbuh di bawah sirip, yang tumbuh di bawah ranting tunggal, maksud saya akan tumbuh raja. Ini contohnya tuh ya, sudah mau keluar, sudah keluar raja nih, sudah mau 3 ruas. Ini juga yang bawahnya nih, tuh jadi raja. Tuh, ada 3 ya raja, karena ini semua yang 3 ini nih tumbuhnya di bawah ranting tunggal ini semua ya. Ada 1, ada 2, ada 3 ya. Ini saya melakukan penyambungannya ranting tunggal. Oke, jadi seperti itu ya sobat tani mengenai sirip raja yang nggak aktif, seperti di klon daun lebar, seperti di klon Tugusari. Itu bahan rajanya memang nggak seberapa aktif, akan ada yang ompongnya. Beda halnya dengan Arsat dan Tugu Super atau klon PS, tuh banyak di daerah Ranau. Klon PS itu siripnya aktif. Jadi seperti itu, nggak ada yang kita setting-setting ya sobat tani. Kalau sirip raja aktif itu dari karakter klonnya sendiri ya. Oke, mungkin ada yang bertanya, Mas, apakah yang seperti ini tidak dibuang? Jadi yang seperti ini kan raja. Kalau tunas cacing atau bahan yang lain kita bersihkan, akan tetapi
sayang ya Sobat Tani, kita jadikan entres saja. Karena kenapa? Karena ini untuk titik tumbuh belum tepat sejatinya. 1, 2, 3, 4, sudah 4 ruas. Sedangkan sekarang barusan di bulan 8. Maka ini akan penyelang ya Sobat Tani kalau tidak kita jadikan entres. Oke, kalau tidak kita pangkas, ini akan berpotensi penyelang. Oke. Seperti itu Sobat Tani. Maka jika keluar bahan yang seperti ini, kita jadikan entres aja dulu. Ada persiapan, ada 3 nih, 1, 2, 3 arsat. Nah, untuk penyunatan nanti dilakukan di bulan 10 awal ya Sobat Tani. Karena sering terjadi kesalahpahaman ketika melakukan penyunatan, mungkin ya sama di bulan 10 tapi sebulan 10 akhir. Nah, jadi yang saya sarankan bulan 10 awal ya Sobat Tani. Baik penyunatan atau penyambungan bahan itu dilakukan di bulan 10 awal. Seperti itu Sobat Tani. Oke, yang mau melakukan penyemprotan ya, penyemprotan hama, boleh. Kemarin ada yang menanyakan, Mas, gimana kalau mau keluar bunga itu kita lakukan penyemprotan hama menggunakan insektisida tentunya. Itu boleh ya Sobat Tani, nggak apa-apa, nggak akan mengganggu, malah bagus ketika nanti banyak hama yang mendiami calon bunga keluar ini. Maka hamanya akan pergi atau mati, maka akan tumbuh dengan sempurna, pembungaannya akan mekar dengan sempurna, dan untuk motoyuyu prosesnya akan baik ya, akan banyak yang jadi, tidak banyak yang gosong. Karena terjadinya motoyuyu gosong itu banyak faktor, salah satunya adalah banyak hama yang tentunya mendiamin dompolan calon mata yuyu itu. Seperti itu Sobat Tani. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi ya Sobat Tani, bahwa di bahan raja di Klon Tugu Super ini aktif tuh. Jadi sirip aktif. Nih, di dahan yang ini pun siripnya aktif. Nah, ini contoh klon rupe. Kalau klon rupe ini nggak seberapa aktif nih. Dari sini kosong, baru ada keluar ranting raja. Nah, di sini kosong lagi nih. Ya, ada jeda. Nah, di sini kosong lagi. Walaupun raja, jadi ada yang kosongnya nih. Ini juga nih. Tuh ya. Ini ada yang kosong di sebelah ompong. Nih. Ini nggak aktif nih. Dari sini ada ranting, ini nggak aktif. 2 nih kosong. 3. Nah, di sini kosong lagi. Itu karakter klon. Nih. Bahan raja di klon rupe nggak seberapa aktif. Ini ada kosongnya, ada jeda nih. Ya. Akan tetapi kalau di klon daun lebar ya, nih ini klon daun lebar, kalau saya pribadi walaupun tidak mengeluarkan bahan raja, saya senang karena di klon daun lebar ini saya menggunakan satu pohon 4 sambungan. Saya pun tidak menggunakan raja, saya menggunakan ranting tunggal ini. Akan tetapi seperti yang sudah kita sharingkan, bahwa dompolan di klon daun lebar ini dalam satu dompolannya itu mampu dirata-ratakan 50 butir ya. Tuh. Jadi rekomendasi, walaupun ranting tunggal masih rekomendasi. Sama besemah nih. Besemah pun sama.
walaupun ranting tunggal, sangat rekomendasi ya, karena dompolannya mampu dalam satu dompol ini mampu 72 butir terbanyaknya. Kemarin ada yang bertanya juga, Mas, bedanya daun lebar sama klon besemah apa ya? Jadi dari segi buah udah beda, dari daun beda. Kita bawa satu nih ya, kita bawa satu tuh, ini besemah, ini daun lebar tuh ya. Untuk besemah lancip daunnya, kalau daun lebar memang sesuai namanya melebar tuh daunnya. Dari buah pun beda ya. Untuk daun lebar bulat nyaris seperti kelereng, besemah agak gepeng. Seperti itu sobat tani perbedaannya. Dan di dompolan sedikit lebih unggul untuk klon besemah, karena saya sudah menemukan untuk klon besemah ini dompolannya ada yang mampu 72, satu dompol itu 72 butir klon besemah. Atasnya rupe akan saya ganti dengan klon unggulan besemah. Besemah nih, kalau menemukan yang lebih subur lagi pohonnya atau lebih gede nih ya, bahkan melebihi daun lebar, gede daunnya ya. Ya sobat ini ya, bagi yang kepo ciri-ciri daun lebar dengan besemah, saya ajak ke sini nih. Oke. Ini daunnya ini klon besemah, tapi menemukan di pohon yang memang wow ya, suburnya mengalahkan daun lebar gedenya. Ini kalau nggak ada ini, terlihat sudah gede sekali nih gede ya, wow. Tapi kalau datang yang ini tuh ya, jauh lebih gede daunnya. Daunnya aja gede ya sobat tani, apalagi buahnya. Oke. Mohon maaf ya sobat tani, saya sembari ketawa. Kemarin ada yang sempat protes, Mas jangan ketawa dong. Oke siap, walaupun saya ketawa tetap serius ya sobat tani. Jadi inilah ciri-ciri atau perbedaannya klon besemah dan daun lebar. Oke, untuk ke depan kita akan review kembali buahnya seperti apa, buah klon daun lebar ini dan klon besemahnya kita review juga ya. Kita review, dan tentunya saya selalu mengajak untuk sobat tani semuanya, mari kita bangkit menuju perubahan yang lebih baik, tentunya dengan selalu melakukan peremajaan di pohon kopi sambungan yang sudah tua. Ini kan sudah tua nih, seperti saya yang miliki ini sudah tua-tua. Kita selalu mengadakan peremajaan tuh, supaya untuk setiap tahunnya selalu ada yang muda ya, selalu beregenerasi. Maka itulah kunci pembuahan kopi di kebun kita itu selalu stabil. Seperti itu ya sobat tani. Baik sobat tani, mengingat durasi yang lumayan panjang sekali dari konten video kali ini, mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.